A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Yang terhormat Ibu Teti Fatimah Suroya sebagai dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran beserta teman-teman kelas D yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nita Rusmiati dengan NPM 2021222154. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi hari ini. Topik yang akan kita bahas yaitu mengenai ciri-ciri, tujuan, dan unsur dinamis dalam belajar. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yang akan menyampaikan materi. Yang pertama, Nita Rusmiati, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Vera Maharani. Yang ketiga Intan Nabila Humaira. Yang keempat Saila Naili Ulwa. Yang kelima Ria Angelia. Yang keenam Jahra Dwi Anggraini, dan yang ketujuh Hana Nurhaliza. Baik, langsung saja kita mulai diskusi hari ini. Kepada para pemateri dipersilahkan. Belajar telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Belajar terjadi seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bagi seorang pelajar, belajar merupakan sebuah kewajiban. Beberapa ahli mengemukakan pengertian belajar dalam memberikan gambaran tentang pengertian belajar. Reber Sugihartono 2007 mendefinisikan belajar dalam dua pengertian. Yang pertama, belajar sebagai proses memperoleh pengetahuan, dan yang kedua, belajar sebagai perubahan kemampuan bereaksi yang relatif langgeng sebagai hasil latihan yang diperkuat. Sugihartono 2007 juga mendefinisikan belajar secara lebih rinci, di mana belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi belajar adalah suatu proses perubahan kepribadian seseorang di mana perubahan tersebut dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, pemahaman, sikap, dan berbagai kemampuan lainnya. Ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar menurut Syaiful Bahri Jomaroh antara lain yang pertama yaitu perubahan yang terjadi secara sadar. Individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu, sekurang-kurangnya individu merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung terus-menerus dan tidak statis. Suatu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan atau proses belajar berikutnya. 3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Perubahan itu selalu bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, makin banyak usaha belajar yang dilakukan, makin banyak dan semakin baik perubahan yang diperoleh. Yang keempat, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau permanen. Berarti tingkah laku yang terjadi setelah belajar bersifat menetap. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Berarti perubahan tingkah laku terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai. Perubahan tingkah laku ini benar-benar disadari. Yang keenam, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, kebiasaan, keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. Tujuan pembelajaran pada dasarnya merupakan harapan, yaitu apa yang diharapkan dari siswa sebagai hasil belajar. Menurut H. Daryanto 2005, tujuan pembelajaran adalah tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki siswa sebagai akibat dari hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diukur dan diamati. Tujuan pembelajaran tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau yang sering disebut sebagai RPP. RPP merupakan komponen penting dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan.
Menurut E. Mulyasa 2010, berikut adalah cara pengembangan RPP dalam garis besarnya. Mengisi kolom identitas, menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan. Selanjutnya, menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta indikator yang akan digunakan yang terdapat dalam silabus yang telah disusun. Merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta indikator yang telah ditentukan. Selanjutnya, mengidentifikasi materi standar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Selanjutnya, menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan, menentukan langkah-langkah pembelajaran, menentukan sumber belajar yang akan digunakan, dan menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, dan teknik penskoran. Selanjutnya, suatu tujuan pembelajaran juga harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, spesifik, artinya tidak mengandung penafsiran atau tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Yang kedua, operasional, artinya mengandung satu perilaku yang dapat diukur untuk memudahkan penyusunan dan evaluasi. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh saya dan rekan saya Vera, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran adalah rumusan secara terperinci disesuaikan dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian siswa, serta harus spesifik dan operasional dalam tolak ukur keberhasilan belajar. Unsur-unsur dinamis dalam belajar. Hamalik 2008 mengemukakan bahwa pencapaian kualitas pembelajaran yang baik dipengaruhi oleh unsur-unsur dinamis dalam proses belajar, yaitu yang pertama motivasi siswa, kedua bahan belajar, 3 alat bantu belajar, 4 suasana belajar, 5 kondisi subjek belajar. Pertama, motivasi siswa. Perbuatan belajar terjadi karena adanya motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan belajar. Motivasi dapat bersumber dari dalam diri yang bersumber dari kebutuhan tertentu atau bersumber rangsangan dari luar sehingga siswa melakukan perbuatan belajar. Motivasi muncul karena kebutuhan dari dalam diri siswa dianggap lebih baik dibanding rangsangan dari luar. Namun, seringkali motivasi dari dalam tidak ada atau belum timbul sehingga memerlukan rangsangan dari luar agar timbul motivasi belajar. Selanjutnya, bahan belajar. Bahan belajar adalah hal-hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajar. Selanjutnya ada alat bantu belajar. Alat bantu belajar merupakan semua alat yang digunakan untuk membantu siswa agar dapat belajar secara efektif dan efisien. Selanjutnya, suasana belajar. Suasana memiliki arti penting bagi kegiatan belajar karena mempengaruhi motivasi, kegiatan, dan keberhasilan belajar siswa. Suasana menyenangkan dapat menumbuhkan kegairahan belajar, sedangkan suasana kacau, ramai, tidak tenang, dan banyak gangguan akan mengganggu kegiatan belajar yang efektif. Kondisi subjek belajar. Kondisi subjek belajar turut menentukan kegiatan dan keberhasilan belajar. Misalnya, siswa dapat belajar dengan baik apabila berbadan sehat, siap melakukan kegiatan belajar, dan memiliki minat belajar. Jenis belajar yang dilakukan oleh manusia. Adapun beberapa jenisnya. Yang pertama, belajar rasional, yaitu proses belajar menggunakan kemampuan berpikir sesuai dengan akal sehat untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua, belajar abstrak, yaitu proses belajar menggunakan berbagai cara berpikir abstrak untuk memecahkan masalah yang tidak nyata. Yang selanjutnya, belajar keterampilan, yaitu proses belajar menggunakan kemampuan gerak motorik dengan otot dan urat saraf untuk menguasai keterampilan jasmania tertentu. Selanjutnya, belajar sosial, ialah proses belajar memahami berbagai masalah dan cara penyelesaian suatu masalah. Selanjutnya, belajar kebiasaan, ialah proses pembentukan atau perbaikan kebiasaan ke arah yang lebih baik, agar individu memiliki sikap dan kebiasaan yang lebih positif, sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah belajar pemecahan masalah, yaitu belajar berpikir sistematis, teratur dan teliti, atau menggunakan berbagai metode ilmiah dalam menyelesaikan suatu masalah.
Selanjutnya, belajar apresiasi, yaitu belajar kemampuan dalam mempertimbangkan arti atau nilai suatu objek, sehingga individu dapat menghargai berbagai objek tertentu. Dan yang terakhir ialah belajar pengetahuan, merupakan proses belajar berbagai pengetahuan baru secara terencana untuk menguasai materi pelajaran melalui kegiatan eksperimen dan investigasi. Demikianlah penjelasan dari kelompok 2 mengenai ciri-ciri, tujuan, dan unsur dinamis dalam belajar. Semoga apa yang kita sampaikan dapat dipahami dan tentunya semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita mengucapkan alhamdulillah, dan saya sebagai moderator mewakilkan kelompok saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.